Halo Sobat Bincang Energi, jumpa lagi bersama saya Arul dalam program paling informatif yakni Bincang Energi Siaran Terkini atau bisa disebut BES. Dalam episode ke-53 kali ini bersama dengan rekan saya akan menyajikan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi dan lingkungan selama 2 minggu ke belakang yang pasti sayang banget kalau dilewati. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Damian bersama Arul akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak berita pertama kali. Berita pertama datang dari United Emirat Arab atau bisa disebut UEA yang menyatakan bahwa dunia belum siap untuk lepas dari energi fosil. UEA mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus setuju untuk menghentikan emisi bahan bakar, bukan menyetop produksi minyak, gas, dan batu bara. Hal itu UEA disampaikan pada konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut COP ke-28 mendatang, di mana UEA akan menjadi tuan rumah pada Desember ini. Komentar tersebut lantas mencerminkan perpecahan yang mendalam antar negara tentang bagaimana memerangi pemanasan global menjelang COP28. Beberapa pemerintah barat yang kaya dan negara kepulauan yang terkena dampak iklim telah mendorong penghapusan bahan bakar fosil. Sementara negara kaya sumber daya berkampanye untuk tetap melakukan pengeboran. Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan UEA, Mariam Almir, mengatakan bahwa penghentian bahan bakar fosil secara bertahap akan merugikan negara-negara yang bergantung pada mereka atau tidak dapat dengan mudah menggantinya dengan sumber terbarukan. Dia lebih menyukai penghapusan emisi bahan bakar fosil secara bertahap. Langkah itu dapat ditempuh dengan menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan sambil meningkatkan energi terbarukan. Menurut Almeri, strategi ini memungkinkan negara-negara melawan pemanasan global sambil terus memproduksi minyak, gas, dan batu bara. Ia menambahkan bahwa sekarang dunia dalam masa transisi, dan transisi ini harus adil dan pragmatis karena tidak semua negara memiliki sumber daya tersebut. Bulan ini negara-negara G7 sepakat untuk mempercepat penghentian konsumsi bahan bakar fosil meskipun mereka tidak menetapkan tanggal pasti. Almeri menunjuk pada contoh UEA yang mengandalkan teknologi penangkap karbon baru dan energi terbarukan untuk mengurangi intensitas emisi dari operasi minyak dan gas anggota OPEC. UEA memiliki tujuan untuk mendapatkan 50% listriknya dari energi terbarukan pada 2050 dari tingkat saat ini sebesar 25% dan dapat memperkuat tujuan tersebut. Almeri menambahkan bahwa selain energi, pasokan pangan global akan menjadi fokus utama COP28 karena menyumbang hampir sepertiga dari emisi global. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Datang dari dalam negeri di mana ratusan electric vehicle digunakan dalam perhelatan KTT ASEAN ke-42 guna mewujudkan energi berkelanjutan. Ratusan unit electric vehicle atau EV dikerahkan untuk mobilitas delegasi konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 tahun 2023 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Asisten Logistik Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres, Letkol Infantri Fani Panto, menyampaikan 485 kendaraan listrik terdiri dari 395 unit mobil listrik dan 90 unit sepeda motor listrik. Menurutnya, seluruh pengawalan terhadap delegasi dan tamu negara KTT ke-42 ASEAN tersebut menggunakan kendaraan listrik. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 menyetujui kerjasama dan kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Para pemimpin negara ASEAN mengaku saat ini kendaraan listrik memiliki peran besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta mendukung agenda dekarbonisasi. Oleh karena itu, para pemimpin negara ASEAN berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Komitmen itu termasuk membangun ASEAN sebagai pusat produksi global industri kendaraan listrik untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan di kawasan dengan mempertimbangkan ruang kebijakan negara-negara anggota ASEAN dalam memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Selain itu, para pemimpin negara dalam KTT ASEAN juga mendorong harmonisasi standar regional untuk ekosistem kendaraan listrik serta pelatihan dan sertifikasi berdasarkan standar internasional yang tidak terbatas dari sisi teknologi,
melainkan juga dari standar keselamatan termasuk pelindungan terhadap risiko kebakaran. Harmonisasi ini juga termasuk mengenai spesifikasi produk, infrastruktur, charging station, termasuk penggantian baterai, hingga masalah distribusi baterai listrik dan limbah baterai. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan ASEAN Leaders Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem menjadi dokumen inisiatif pertama yang akan menjadi panduan kerja sama dan kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Indonesia yang dikatakannya sudah membuat roadmap dalam renewable energy juga untuk digital dan EV yang akan dikombinasikan dengan energi terbarukan seperti berbasis hydro ataupun solar energy. Nah, Sobat Ben, setelah tadi kita membahas tentang EV, ternyata energi terbarukan berbasis hydro dapat dikembangkan untuk mensupport ekosistem EV loh. Seperti halnya pembangkit listrik tenaga mini hydro atau PLTM Kanzi yang terletak di Pasuruan baru-baru ini mulai dioperasikan PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Timur. Dengan beroperasinya PLTM Kanzi, PLN menambah pembangkit energi terbarukan menjadi 16 dari total 32 pembangkit yang ada. General Manager PLN UID Jawa Timur, Lansiran mengatakan, PLTM Kanzi ini berkapasitas 2 kali 1,25 MW dan mampu menyuplai 10.000 lebih pelanggan. PLTM menggunakan sumber air sebagai energi alternatif yang notabene pasokannya melimpah. Lansiran menambahkan bahwa saat ini sistem kelistrikan Jawa Timur disuplai 5 PLTM yang dikelola sendiri maupun yang berasal dari Independent Power Producer. Di antaranya yakni PLTM Lodagung kapasitas 2 kali 0,65 MW, PLTM Taman Asri 1,17 MW, PLTM Ampel Gading 2 kali 5 MW, PLTM Sampean baru 1,85 MW, dan yang baru PLTM Kanzi baru commissioning operation date ini. Lansiran melanjutkan, di tahun ini PLN juga tengah dalam proses konstruksi PLTM Sumber Arum 2 berkapasitas 3 MW dan PLTM Bayu berkapasitas 3,6 MW di Banyuwangi. PLN pun diakuinya terus melakukan kajian untuk potensi pengembangan EBT di Jawa Timur. Lansiran menjelaskan potensi pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Timur yakni sebesar 779,9 MW mulai dari pembangkit listrik panas bumi di kawasan Gunung Wilis, Arjuno, Pandan Argopuro, dan Krucil, lalu pembangkit listrik tenaga Bayu di Banyuwangi, Probolinggo, dan Tuban, serta PLTS di Kepulauan, PLTS dan PLTB Hybrid di Tuban, serta PLTM dan PLTA. Wah, Sobat Bincang Energi, tak terasa nih, berakhir juga segmen Basecamp 53 hari ini. Gimana? Keren-keren kan kita seputar energinya? Semoga bisa menambah insight baru nih buat Sobat Ben semua. Bener banget nih Kak Damian. Untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan, terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, and share ya, serta nyalakan notifikasi supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Arul bersama rekan saya. Dan saya Damian, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di episode selanjutnya.